Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah sekalian, kita masih mengkaji kitab Fadlullahis Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad. Syarahnya Adabil Mufradnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai bab ke-90 sekarang insyaallah. Babu Adabil Khatim, bab tata kerama pembantu atau mendidik tata kerama pembantu. Kalau khatim di sini itu kadangkala budak zaman dahulu, Pak. Kalau sekarang ya beda. Kalau di negeri kita ini budak ndak ono. Tapi poin-poinnya itu bisa kita bikin garis besarnya. Kira-kira pembantu pun itu butuh dididik. Dalam artian sesuai dengan porsinya, kemudian bagaimana mereka jadi baik, tahu hak dan kewajibannya. Akhbaroni Makhrama ibni Bakir an abihi. Qala sami'tu Yazid ibni Abdullah ibni Qusaid qala arsala Abdullah ibni Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwariq fasarafahu fa'anzara bisarf faraja'a ilaihi fajaladahu jildan waji'an wa qala idhhab fakhudhil ladhi li wala tusarrifhu. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus budaknya untuk melakukan sesuatu. Ternyata budak laki-lakinya ini membawa emas atau peraknya sahabat Abdullah bin Umar, kemudian diniagakan, padahal tidak disuruh melakukan hal itu. Kemudian beliau memperhatikan, setelah di cross check, setelah dia kembali, maka budak ini dipukul dengan pukulan yang menyakitkan sambil mengatakan, idhab fakhudhil ladzi li, ayo balik pergilah, kembalikan uang seperti tadi, yang milikku kembalikan sini. Wala tusarrifu, jangan engkau niagakan, jangan engkau gunakan untuk bermuamalah. Jadi harta yang semestinya cuma dititipkan ternyata kok diniagakan padahal nggak disuruh. Maka apa Pak bahasa sekarang? Lancang. Lancang. Jadi kalau di sini penjelasannya dia menghutangkan kepada seseorang sampai pada batas waktu yang tertentu. Menghutangkan kepada seseorang sampai pada batas waktu yang tertentu. Ai sarafahu ila ajal. Dia meniagakannya atau bikin transaksi sampai batas waktu tertentu. Maka yang semacam itu bukan otoritas dia kok harta itu. Kok digawe. Nah, beliau memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Di sini dikatakan begitu. Ai darabahu bisaut waji'an ay mualliman, dengan pukulan dengan cambuk yang menyakitkan. Kemudian wa Nabi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu adribu hulaman li fasami'tu min khalfi sautan. Katanya Abi Mas'ud, saya memukul budak laki-lakiku, ternyata dari belakangku ada sebuah suara. I'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, lillahi aqdaru alaika minka alaih, sesungguhnya Allah lebih berkuasa untuk melakukan hal semacam ini kepadamu daripada kamu kepada dia.
Faltafattu, maka Abu Mas'ud ini noleh. Siapa sih ngomong ini? Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking ketakutan akan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, diingatkan kalau Allah itu begitu berkuasa kepada dia daripada dia kepada budaknya, maka dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fahuwa hurun liwajihillah, budak ini aku bebaskan karena Allah. Saking wedine, Pak. Faqala ama allau lam taf'al lamasatkan nar. Ketahuilah, kalau seandainya engkau tidak melakukan itu, maka engkau bakal tersentuh api neraka. Para jamaah sekalian, memukul tanpa alasan, orang wong enggak salah moro-moro digebuk, maka itu ya ono hisabnya. Nah, ini bagian dari pertaubatan seorang tuan pemilik budak itu adalah akhirnya budak yang dipukul itu dibebaskan. Saking wedine nang Allah Taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang jelas memukul tanpa alasan tidak boleh. Tapi kalau ada alasan dan alasan pendidikannya, ada alasannya itu alasan tarbiyah supaya dia semakin lurus mengikuti hukumnya Allah, maka ya boleh. Babu la taqul qabbahallahu wajh. Janganlah engkau mengatakan kalimat penghinaan, semoga Allah menghinakan wajahmu. Ini kalau bahasa orang Jawa itu ojo gampang misui wong ngono Pak, maksudnya. Apalagi ngelokno menghinanya itu dengan mendoakan seolah-olah Allah akan menghinakanmu. Padahal wongnya gak salah, gak apa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah Anda mudah mengucapkan qabbahallahu wajhahu, semoga Allah menghinakan wajahnya. Nah, karena memang manusia anak cucu Adam ini kabeh, Pak, itu derajatnya itu al-mukarram. Biasanya mek pertemuan ngene iki kok kiai karo ustaz iku sing al-mukarram ya, Pak. Padahal semua manusia termasuk jenengan ini al-mukarram kabeh. Allah berfirman begini, Pak. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami mudahkan untuk mereka sarana dan prasarana transportasi daratan lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami muliakan mereka dibanding makhluk yang kami ciptakan dengan beberapa keutamaan. Jadi sok-sok gampang menghinakan orang dengan mengucapkan begitu ya. Tidak baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man asbaha wajhaka. Janganlah seseorang itu mengucapkan semoga Allah menghinakan wajahmu juga wajah yang mirip dengan kamu begini. Fa innallaha azza wa jalla khalaqa Adama alaihi salatu wassalam ala suratihi. Ya, karena Allah Ta'ala yang menciptakan Adam dan anak keturunannya itu rupanya yang membentuk itu Allah, Pak. Rupanya yang membentuk itu Allah. Panjenengan misalnya nggarap kusaine masjid iki. Kusaine masjid ini sing nggarap jenengan. Iki apa iki? Cara apa masang kusen kayak ngene iki? Ya apa? Gak makjel, Bapak. Anda yang masang sudah mencurahkan pengorbanan, gak ngepek bati, terus marno dilokno. Begitulah. Maka tidak boleh. Selain menghina orang itu sendiri, juga ya dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman begini di dalam surat At-Taghabun. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum.
Allah yang membentuk rupa kalian dan alangkah baiknya rupa kalian. Kalau guru saya bilang saelek-elek menungso iku ambek kethek sing paling ganteng sik gantengan menungso. Artinya ya menungso iki nyenapi wajahe. Apalagi kalau dihiasi dengan senyum gitu. Ya enggak boleh dihinakan. Babu liyajtani bil wajha fid darbi. Jin dulu, Pak. Bismillah. Bab hendaknya menghindari memukul wajah. Menghindari memukul wajah. Para jamaah sekalian, anggota tubuh manusia yang paling mulia dan dimuliakan ini wajah. Sehingga ukuran keadaan seseorang itu senantiasa disebutkan di dalam Al-Quran terwakili oleh wajahnya. Oleh karena itu memukul wajah ya gak oleh, Pak. Dalam bingkai pendidikan pun ya ojo lah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda begini, "Idza daraba ahadukum khadimahu." Kalau tidak bisa tidak, salah seorang di antara kalian itu memukul khadimnya, pembantunya, budaknya, falyajtani bil wajh. Maka jauhilah memukul wajah. Ayo, Pak. Guru yang suka mukul itu hindari wajah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, suami yang suka mukul hindari wajah. Jangan. Lek iso gak mukul. Sing bener itu. Lek iso gak usah mukul. An Jabir qala marran Nabiy sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad usima yudkhinu mankhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor tunggangan yang disetempel pada wajahnya itu dengan besi panas. Lah biasa Pak koboi-koboi iku lho. Oh, tapi lho ya kok iso gek wajahe kewane iku lho. Di wajahnya itu lho. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, la'anallahu man fa'ala hadza. Muga-muga Allah melaknat wong sing nglakoni kaya ngene iki. Padahal kewan iku. La yasimanna ahadun alwajha. Janganlah salah seorang di antara kalian nek kepingin nengeri tahu Pak ya? Oh iya, tanda. Ngekei tanda hewan tunggangannya zaman biyen. Itu hindarilah wajah. Wala yadribnahu, dan jangan suka memukul-mukul. Didik gepuk. Bahkan melampiaskan emosi kewane sing digawuhi. Iku orang-orang kurang penggawean. Para jamaah sekalian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang judul utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk rahmat kepada seluruh alam semesta. Termasuk sing kena rahmati Nabi Muhammad ya sampai kewan-kewan iki. Sampai tunggangan, bu unta, bu keledai, bu kuda itu diperhatikan nasibnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadek diconyok ke wajahe. Gak oleh gitu itu, Pak. Gak oleh. Kewan padahal, apalagi menungso. Babu man latama abdahu falyu'tiqahu min ghairi ijabin. Bab orang yang mencela hamba sahayanya, maka kemudian dia membebaskannya. Haddatsana Husain qala
sami'tu Hilal ibnu Yasaf yaqul kunna nabiul baz fi dari Suwaid ibni Muqarrin fa kharajtu jariyatan faqalat lirajulin syai' falatamaha dzalika ar-rajul. Katanya seseorang namanya Nubai al-Baz, Hilal bin Yusuf, dia mengatakan kami lagi berjual beli di rumahnya Suwaid bin Muqarrin. Maka aku keluar, aku mengeluarkan seorang budak wanita. Maka budak wanita ini mengatakan kepada seseorang, dan orang itu akhirnya mencela ngilok-ngilokno budak wanita ini. Faqala lahu Suwaid ibnu Muqarrin, maka orang yang namanya Suwaid bin Muqarrin ini mengatakan, al-tamatta wajhaha, engkau mencela wajahnya dia. Laqad ra'aitu nisabi'a sab'ah wa ma lana illa khadim. Sungguh aku mendapati diriku adalah 7 orang dari yang ke-7, dan wa malana illa khadim, tidak ada di antara kami dari ber-7 itu kecuali yang ke-7 itu adalah khadim, seorang pembantu. Siapa itu? Falatamaha ba'duna fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutiqaha. Maka ketika salah seorang di antara kami ngilok-ngilokno orang yang ke-7 yang hanya seorang budak itu tadi, pembantu tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan dia. Jadi seseorang yang ber-7, kemudian di antara 7 orang itu mencela salah satu dari 7 orang itu ada pembantunya. Ini dilok-ilokno. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan budak itu, khadim itu. Jadi budak, Pak. Dilok-ilokno iku tebusane lek taubat itu ya dibebaskan. Kayak kebahagiaan dengan pembebasan. Yang berikutnya, haddatsani Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin qala latamtu maula lana fafarra fada'ani abi faqala iqtassa kunna waladu Muqarrin sab'alana khadim falatamaha ahadun fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala muzhum falyu'tiquha faqila linnabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum khadim ghairuha qala falyastakhdimuha fa idza istaghnu khallu sabilaha. Hampir sama ceritanya seperti yang tadi, yaitu seseorang yang mencela budak yang berada di antaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh kisos ke dia supaya balas kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wis berbuat baiklah kepada dia, kemudian bebaskanlah. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang itu tidak memiliki budak selain orang itu, tidak memiliki pembantu selain orang itu. Ya wis, pekerjakanlah dia, nanti kalau dia sudah berkecukupan budak itu, maka bebaskanlah. Fakhallu sabilahu. Jadi tebusan dari ngilokno pada level seorang budak adalah kepengin bertobat ya bebaskan wis. Jek digandoli meneh. Ini saking besarnya kehormatan seseorang, Pak, untuk tetap dimuliakan. Budak iku kudu dikonokno, pemene wong merdeka. Yang berikutnya, dari seorang sahabat, kunna inda ibna Umar, kami di sampingnya Ibnu Umar, fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu, maka dipanggillah seorang budak yang dipukulnya. Fakashafa an dhahrihi, kemudian disingkap punggungnya. Ayu jauka, apakah kami menyakitimu? La, tidak. Fa'ataqah, maka dia dibebaskan.
Thumma rafa'a audan minal ard faqala ma li fihi minal ajri ma yaznu hadzal aud faqultu ya Aba Abdurrahman lima taqulu hadza qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi orang ini akhirnya menjelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man daraba mamlukan haddan lam ya'tihi aw latama wajhahu fakafaratuhu ayyutiqahu. Siapa yang memukul budak yang dimiliki dia, kemudian dia kepingin menegakkan had, kepingin jauh dibales, ternyata dia tidak bisa, atau dia mencela budaknya itu, maka kafarat untuk menebus menyakiti budaknya itu adalah membebaskannya. Kafarat untuk menebus menyakiti seorang budak itu adalah membebaskannya. Babu qisasul abdi, bab kisosnya hamba sahaya. An Ammar ibn Yasir qala la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul hamba sahayanya dalam keadaan dia menzalimi dia. Illa uqida minhu yaumal qiyamah, kecuali nanti dikongkon males itu budake kepada tuannya itu pada hari kiamat. Naudzubillah. Cerita-cerita penganiayaan pembantu, penganiayaan orang-orang yang membantu di rumah tangga itu masih ada atau enggak, Pak? Di Indonesia yang pernah kasus menyeruak itu kan bojone jenderal polisi dulu itu, Pak ya. Yang menyiksa pembantunya sampai beberapa itu. Allah naudzubillah tsumma naudzubillah. Para jemaah sekalian, Anda masih ingat apa ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia? As-shalah wa ma malakat aimanukum. Itu terakhir ucapannya Rasulullah. Salat dan hak-hak hamba sahaya kalian. Itu ucapan terakhir Rasulullah di dunia yang didengarkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendampingi Rasulullah di detik-detik kematian beliau. As-shalah wa ma malakat aimanukum. Salat, kemudian hak-hak hamba sahaya yang kalian miliki. Ya saiki gak ono hamba sahaya, Pak, tapi paling tidak itu siapa-siapa yang membantu kita itu diperlakukan sing manusiawi. Kharaja Salman fa idza allafa dabatahu yatasaqatu minal ari faqala li khadimihi laula anni akhaful qisas lauja'tuka. Ini ceritanya sahabat Salman Al-Farisi. Beliau salah satu barang yang dimilikinya itu berjatuhan. Faqala li khadimihi, maka beliau bilang kepada pembantunya, laula anni akhaful qisas lauja'tuka. Kalau seandainya aku tidak khawatir bakal dikisos nanti di akhirat, maka lauja'tuka, tentu aku akan memukulmu dengan pukulan yang menyakitkan. Ini karena barang yang jatuh tadi itu karena keteledoran pembantunya gitu loh, Pak. Jadi bosnya itu bilang, semoga aku gak khawatir kisos balasan di akhirat, tak gebuk awakmu. Begitu. Ini pertimbangannya se akhirat. Langsung bab ke-95. Babu aksuhum kama talbasu mimma talbasuna. Berikanlah pakaian pembantu Anda itu seperti pakaian atau dari sebagian pakaian yang Anda kenakan. Jadi kan perbedaannya ngono lho, Pak. Kalau sekarang ini perintahnya itu begitu. Disuruh memberi pakaian
seperti apa yang kita kenakan. Seperti apa yang kita kenakan. Kita cari hadis yang pendek-pendek aja. Sami'tu Jabir ibni Abdullah yaqul, katanya Al-Fadl bin Mubashir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat terkait hamba sahaya yang dimiliki seseorang itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa yaqulu id'amuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makanan dari makanan yang kalian makan. Walbasuhum min man labisukum, jadi berilah mereka itu pakaian dari pakaian yang kalian kenakan. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla, janganlah kalian suka menyiksa ciptaan Allah Ta'ala. Standarnya apa Pak? Makanan sama pakaian. Kalau bisa ya sama lah, sama. Kemudian yang berikutnya, Sami'tu al-Maghrur ibni Suwaid yaqulu ra'aitu Abu Dzar wa alaihi hullah. Katanya Al-Ma'rur bin Suwaid, aku melihat sahabat Abu Dzar al-Ghifari, dia menggunakan sebuah pakaian. Wa ala ghulami hullah, dan budaknya yang laki-laki itu juga mengenakan pakaian yang serupa. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami bertanya tentang hal itu. Faqala inni sababtu rajulan fashakani ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarnahu bi ummi. Saya pernah mencela seorang laki-laki, kemudian dia mengadukan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadaku, ayyarnahu bi ummi, apakah engkau mencelanya hanya karena ibunya? Faqultu na'am, tsumma qala inna akhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Sesungguhnya budak-budak kalian yang kalian miliki juga dulur kalian juga. Allah menjadikannya di dalam penguasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka barang siapa yang saudaranya itu berada di kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Hendaknya dia memberi makan seperti apa yang ia makan, wal yalbashu mimma yalbas. Hendaknya dia memberikan pakaian seperti apa yang dia kenakan. Wala takafuhum ma yaghlabuhum, janganlah membebani mereka pekerjaan yang di atas kemampuan mereka. Fa in kaliftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kalau mereka itu, para bosnya itu memberikan pekerjaan yang di luar kemampuan sang budak atau sang pembantu itu, maka hendaknya dia membantunya. Gitu Pak. Sampai memberikan pekerjaan itu hendaknya diukur. Kalau memang ewang atau pembantu atau budak di sini yang dimaksud itu tidak mampu, ya hendaknya tuannya itu meringankan sedikit dengan membantu atau mengirim tenaga baru untuk membantu dia. Bab ke-97 ini tidak didetailno, enggak ono budak iki Pak ya. Babu hal yu'inu abdah. Judul babnya itu, apakah seorang budak itu dikasih pertolongan dalam melakukan pekerjaannya. Judulnya begitu. Hampir sama. Dari Salam ibni Amr, dia menceritakan dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ariqaukum ikhwanukum, budak-budak yang kalian miliki itu adalah saudara-saudara kalian sendiri. Fa ahsinu ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka. Ista'inuhum ala ma ghalabakum, tolonglah mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang kalian bebankan. Wa ainuhum ala ma ghulibu, apalagi
Kalau pekerjaan itu sulit mereka kerjakan atau di luar kemampuan mereka untuk mengerjakan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala a'inul amila min amalihi. Tolonglah orang yang bekerja untuk melakukan pekerjaannya. Fa inna amilallahi la tukhayyib, yaknil khadim. Karena orang yang bekerja karena Allah itu, yang membantu Anda karena Allah itu tidak layak untuk dicela. Bab ke-98 babu la yukalliful abdu minal amali ma la yutiq. Jangan memberikan pekerjaan kepada seorang budak, pekerjaan yang tidak mampu untuk dia lakukan. Hampir sama hadisnya. Babu nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi shadaqah. Bab pembelanjaan, infaknya seseorang bos kepada hamba sahayanya, kepada pembantunya, itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaqati ma baqa ghina. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah ketika Anda masih dalam kondisi kaya. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Senang memberi itu lebih baik daripada senang meminta. Wa bada' biman taul. Mulailah di dalam pembelanjaan harta Anda, infak Anda, itu orang-orang yang di dalam tanggungan Anda. Taqulu mra'atak anfik alayya au talliqni, sampai-sampai ada seorang wanita mengatakan kepada suaminya, berilah belanja saya atau ceraikanlah saya. Maksudnya ojo sampai begitu, Pak. Wa yaqulul mamluk, sampai-sampai saking medite bose iku mang, sehingga budaknya sampai mengatakan kepada bosnya, anfik alayya au bi'ni, berilah saya pembelanjaan atau jual saja saya, aku gak kuat melok sampean nih. Karena saking medite wong. Wa yaqulu waladuka, sampai-sampai anakmu mengatakan, ilaman takilna, kepada siapa kami harus bertawakal. Maksudnya, Pak, anak-anak kita itu, Pak, jatah rezekinya itu kan dilewatkan bapaknya. Lek bapake medit iki awake dhewe iki pasrah nang sapa rek, bapak iki serete koyo ngene iki. Ngono lho, Pak, maksudnya. Nah, ini bahwasanya pembelanjaan seseorang kepada keluarganya, kepada budaknya, kepada pembantunya itu dihitung sebagai sedekah. Jadi ojo medit-medit, maksudnya begitu. Hampir sama. Satu hadis lagi ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah faqala rajulun indi dinar. Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah, maka seseorang mengatakan, saya memiliki 1 dinar ya, saya memiliki dinar ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala nafsik, ya wis gawin untuk kepentinganmu. Au indi akhar, wa indi akhar, saya memiliki dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala zaujatik, ya wis gunakan untuk kepentingan istrimu. Qala indi akhar, ya Rasulullah saya masih memiliki harta dinar yang lain. Anfiq ala khadimik, gunakanlah untuk melanjani pembantumu. Summa anta absir, kemudian perhatikanlah yang lain. Artinya pembelanjaan itu ada skala prioritasi, Pak. Ada infak wajib ya anak, istri dan sebagainya. Ada infak-infak yang lain. Bahkan kalau Anda bertanya misalnya, besar mana pahalanya berinfak untuk perjuangan di jalan Allah, berinfak untuk masjid, berinfak untuk kendaraan dan sebagainya, dibandingkan pembelanjaan kepada anak dan istri. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari Imam Muslim, dinar yang digunakan untuk membelanjani orang yang dalam tanggungan kita, anak istri kita itu, itulah yang pahalanya paling besar di sisi Allah. Oleh karena itu para suami tidak oleh medit-medit. Wallahu a'lam bishawab. Bab ke-101 masih terkait dengan budak. Nanti kita percepat saja hal-hal semacam itu. Kita tutup. Ada sesuatu, Pak? Monggo. Nggih.
Alhamdulillah. Diekspansikan lebih lanjut ke Ya. arah teori olahraga. Ada yang namanya olahraga tinju dan sasarannya justru malah lupa semacam itu. Bagaimana realisasi kita sebagai umat Islam memandang keberadaan seperti itu? Para jamaah sekalian, memukul itu salah satu metode pendidikan. Memukul itu salah satu metode pendidikan. Silakan tengok di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhun. Salah satu metode adalah memukul. Memukul ini jalan terakhir dalam pendidikan. Satu. Yang kedua, muru auladakum wahum abna'u sab'a sinin. Kongkonen anak-anak kalian itu perintahkanlah sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10. Ya pukulan kalau mereka itu meninggalkan sholat pada usia 10. Lah pukulan begini nih Pak. Bagi orang yang tidak pernah memukul, nyeples ambek tangan titik ngene wis wedi wonge. Iya Pak. Ada suami yang muring-muring ae setahun ping pindho. Muring-muringe. Bentak ae 5 tahun sepisan. Maka kalau sampai seorang suami itu memukul orang yang semacam itu, kira-kira lah wis nemen nah. Iya, Pak. Tapi lek wonge penggaweane gepukan, ya masih ontek penggaris papat ya sik pancet ae kurang deh. Bisa dipahami, Pak? Artinya kendati perintahnya itu memukul kepada istri dan anak tadi itu, tapi pukulan itu tidak harus dalam arti pukulan ambek cambuk apa-apa. Ayo tanah, aja ditunda-tunda. Ngono iku lek arang-arang, bapake muring-muring setahun ping pindho iku mang. Ya wis medeni pisan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alliqus saut haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adab." Gantunglah cambuk sekiranya terlihat oleh penghuni rumah Anda, karena itu merupakan pendidikan tata krama. Itu hadis, Pak. Lulek tinju, Pak, gak masuk pendidikan itu. Iku perlombaan, Pak. Jadi analognya tidak tepat sebetulnya. Kalau tinju itu ya memang Rasulullah SAW itu nganjurkan olahraga salah satunya adalah gulat iku mang. Ya ana memukuli. Ana pengamane. Ada sebuah tempat di Edirne di bagian Turki yang di Eropa. Di situ ada acara tahunan yaitu gulat, Pak. Warek nom-nom ini gulat. Di lomba. Nah, kalau seperti itu ya memang boleh. Adu ketangkasan, olahraga untuk memunculkan keberanian supaya umat Islam itu menjadi orang yang pemberani. Itu boleh. Tapi dalam konteks pendidikan, ya pukulan itu hindari wajah. Kemudian ada beberapa kategori nanti pukulan itu. Kalau dalam bahasa hadis dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai melukai. Ya diceplas gitu, Pak. Bahasa saya itu diceplas biasa kan. Gitu ya, Pak ya? Para jamaah sekalian, tapi yo sing bener iku gak gampang ngepuk iku. Sing bener gak gampang ngepuk. Bukankah saya mengatakan kepada anak saya, "Nak, kamu sudah 10 tahun. Lek sampai sholatnya ini gak rutin, engko gak abing nyeples lho ya." Lho ngomong ini medeni ya. Gak usah ngepuk gitu. Ngomong ngono wis wedi rek. Yo. Tapi lek penggaweane jen ngepuk,
ya dosise iku semakin imun arek iku. Sampai-sampai iki tak ceritani sampean, Pak. Di Malang iki ana arek cilik SD. Ditakoni, "Cita-citamu dadi apa, Le?" "Kula kepengin dadi polisi." "Lah apa kepengin dadi polisi?" "Tak ate ngepuki bapakku." Iki asli lho, Pak. Iki asli, Pak. Cita-citane ngono deh. Kenapa? Karena bapaknya lek ngebuk iku sampai njukuk kumpo dikebukno nang anake. Lho iki cerita asli, Pak. Cerita asli. Sampai cita-citanya kayak ngono kepingin balas bapake. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.